Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali dengan Putu Reza. Dan langsung aja abis ini kita ngomongin tentang aksesoris buat gadget-gadget. Ya, jadi saya kayaknya udah cukup lama ya ngomongin soal aksesoris begini, udah beberapa bulan. Dan abis ini saya bakal coba sedikit sharing beberapa pembelian saya akhir-akhir ini yang ternyata kepake banget buat sehari-hari. Dan kalau nanti dirasa ada yang cocok dan pengen beli, seperti biasa, linknya udah ada pada kolom deskripsi di bawah. Untuk memulai, di sini saya ada dua sleeve untuk laptop. Pertama, ini adalah produk dari MOV dengan 3-in-1 carry sleeve. Dari gambar kotaknya aja, ini bisa langsung dilihat kalau ini adalah produk yang nggak cuma bisa ngebawa laptop, tapi bisa juga jadi stand. Untuk ukuran, di sini tertulis untuk laptop 13,3 inci, tapi di bawahnya itu juga ada ukuran teknis dari maksimal laptop yang bisa masuk. Jadi ya bisa lah dicocok-cocokin, dan kalau misalnya konteks saya diganti buat MacBook Pro 14 yang baru, itu mestinya sih masih bisa. Tapi saya nggak tahu ya, karena saya juga nggak punya sekarang laptopnya. Material ini dari vegan leather, jadi enak banget dipegang. Dan di sini juga bisa lihat ada beberapa lekukan-lekukan yang nanti bisa dipakai untuk lipetan saat dikonversi jadi sebuah stand. Untuk unit yang sekarang ini, saya pakainya adalah MacBook 13 inch 2020, jadi ya pasti masuk tanpa ada masalah. Habis itu, kalau kita lihat di dalamnya, di sini juga masih ada beberapa ruang untuk storage, bisa dimasukin charger, bisa buat kabel, dan lain sebagainya. Habis itu, kalau kita ngomongin soal fungsi stand, ini tuh gampang banget dibikinnya, dan ada dua alternatif, yaitu sudut 15 dan 25 derajat tergantung preferensi masing-masing. Untuk supportnya ini juga kuat, nggak gampang jatuh, jadi selama saya pakai, ini tuh sukses ngasih kenyamanan dengan sudut ngetik yang lebih enak. Oleh karenanya, kalau kebetulan lagi cari stand laptop yang mobile, bisa jadi case, nah ini adalah satu alternatif yang menurut saya layak banget dipertimbangin. Lalu untuk opsi kedua, nah ini dia adalah sleeve dari Civilian. Lebih standar yang fungsinya untuk bawa laptop aja. Dimensi yang dibawa kurang lebih ya sama aja, tapi mungkin untuk lebih detailnya bisa konsultasi langsung aja sama yang jual. Meskipun ini kelihatan standar secara tampilan, tapi ya tetap ini adalah sleeve yang menurut saya cakep banget dengan kombinasi warna coklat dan hitam yang elegan. Di bagian depan ini ada dua kompartemen yang bisa diisi dengan berbagai macam benda, mungkin kita mau naruh kabel, naruh notes, dan segala macamnya. Sedangkan untuk di bagian belakang bisa dilihat sini ada selipan-selipan juga yang bisa dipakai untuk naruh benda lainnya. Ngomongin soal harga, ini emang jauh lebih murah dibandingkan sama MOV yang tadi. Tapi kalau mempertimbangkan fitur yang dibawa oleh kedua sleeve yang saya omongin, maka menurut saya diferensiasinya tuh udah cukup jelas. Next, di sini kita lanjut ada dua produk dari Keep untuk ngecas, tapi sekarang lebih spesifik buat iPhone dulu. Pertama, ada yang namanya Keep Wireless MagSafe. Sesuai namanya, ini adalah power bank dengan teknologi MagSafe untuk seri iPhone 12 atau 13. Kapasitasnya itu emang nggak gede sih, yaitu cuma sekitar 4000-an mAh, tapi mengingat iPhone juga baterainya kan nggak gede-gede banget ya, nggak ada yang sampai 5000 mAh, jadi menurut saya sebenarnya cukup-cukup aja. Untuk pakainya itu simple banget, tinggal tempelin aja di belakang iPhone, tekan tombol powernya dan langsung ngecas dengan output 15 watt yang sebenarnya udah cukup oke. Magnetnya juga kuat dan nggak gampang lepas, jadi nyaman buat dibawa-bawa, plus ukuran perangkatnya pun juga kecil. By the way, ini nggak cuma buat iPhone ya MagSafe-nya, karena di sini saya juga coba pakai AirPods 3 yang casingnya mendukung MagSafe dan ternyata tetap ngecas. Lalu, kalau misal diperlukan banget untuk perangkat lain non-MagSafe, powerbank ini juga sebenarnya masih bisa menggunakan metode kabel lewat port USB-C-nya dengan output 15 watt. Cuma diingetin juga ya, karena cuma 15 watt, baik menggunakan kabel maupun wireless, ini tetap bukanlah metode pengisian yang tercepat, tapi yang menawarkan lebih pada kenyamanannya. Habis itu, untuk produk selanjutnya masih dengan MagSafe, tapi ini bentuknya adalah dock charger. Mereknya masih sama, yaitu dari Keep, dan untuk output pengisiannya masih tetap 15 watt dengan power menggunakan kabel USB-C. Magnetnya kuat dan bagian base-nya ini bisa diputer-puter. Jadi misal mau dicas sambil nonton dengan orientasi landscape, ini nggak masalah. Selain bisa diputer, base ini juga bisa dilepas, jadi fleksibel banget. Bahkan kalau misal ditaruh pun ini juga cukup kuat. Jadi misalnya nih kita atur supaya permukaannya jadi lurus, perangkat lain yang non-MagSafe itu juga bisa memanfaatkannya sebagai wireless charger.
Tapi kalau misalnya pingin banget nempelin semuanya pakai magnet, sebenarnya ada cara juga untuk makin semua aksesoris MagSafe ini ke handphone lain yang mendukung wireless charging. Solusinya adalah ini, stiker MagSafe dari Nilkin, yaitu Nilkin Snap Link. Harganya saya beli 65 ribuan dan ini dia bentuknya. Simple dan bisa ditempel di bagian belakang handphone seperti misalnya di case. By the way, ini perekatnya pakai kayak 3M gitu ya, jadi kalau belum ngerasa pas di tengah, jangan ditekan dulu supaya gampang kalau dicopot. Buat contoh, di sini saya pakainya Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Kalau di casing bening gini kayaknya kurang oke ya, karena kayak ada bulatan gitu, jadi mungkin akan lebih pas kalau pakai casing yang udah berwarna. Nah, setelah stiker nempel, Samsung saya jadi bisa tuh manfaatin aksesoris-aksesoris MagSafe yang udah dibahas tadi. Nggak cuma soal powerbank sama dock charging tadi, tapi kayak Move Snap-on yang biasa saya jadiin stand itu bisa digunakan, begitu pula sama docking buat di mobil. Selain itu, ini juga bisa loh sebenarnya jadi alternatif buat para pengguna iPhone lama dengan fitur wireless charging supaya bisa memanfaatkan MagSafe. Kayak di sini, saya ada iPhone 11 Pro Max, saya tempelin stikernya dan bisa dipakai. Emang ini bukan solusi yang paling efisien baik dari segi pemakaian stiker dan juga kecepatan charging, tapi kalau mau coba-coba seperti biasa linknya ada pada kolom deskripsi di bawah. Berikutnya, sekarang kita lanjut ke produk selanjutnya. Ini adalah charger yang lebih konvensional dari Anker. Kenapa saya bilang konvensional? Karena chargernya nempel di tembok seperti biasa. Untuk kotaknya bisa dilihat di sini ukurannya memang kelihatan agak besar, tapi ini alasannya bagus juga karena di dalamnya kita nggak cuma dapat charger doang, tapi lengkap ada pouch sama kabel USB-C to Type-C. Selain itu, melihat dari segi harga, ini tuh adalah produk yang menurut saya terjangkau sekali karena waktu itu saya beli hanya 200 ribuan aja dan kita dapat charger sama kabel USB-C to Type-C lengkap sama pouch. Jadi paket lengkap dan menurut saya cocok banget bagi mereka yang baru aja beli handphone, kayak misalnya ya mungkin beli iPhone terbaru lah, karena kan emang nggak dapet charger adapter meskipun dapet kabelnya. Tapi meski begitu, dari pemakaian saya sepertinya charger ini kurang cocok bagi mereka yang mungkin adalah pengguna handphone Samsung. Jadi misal saya coba ke handphone Samsung baru yang sudah mendukung super fast charging, itu tidak bisa diaktifkan menggunakan charger yang ini sekalipun saya udah pakai kabel bawaan, terus saya cobain kabel dari Ankernya, itu semua nggak ada yang jalan. Jadi ya mungkin ini lebih cocok bagi mereka yang hanya membutuhkan charger 30 watt mungkin buat iPhone atau perangkat lain terlepas dari teknologinya. Dan satu lagi, karena dari tadi kan kita udah ngomongin soal power bank, udah ada charger segala macam, maka menurut saya kurang afdol kalau kita nggak ngomongin tentang colokannya. Dan di sini saya ada yang namanya Smart Plug dari Berry. Ini adalah satu produk yang udah cukup lama saya pakai, jadi nggak cuma smart plug yang ini, saya juga ada yang agak panjangan, kayak dulu udah pernah saya rekomendasiin, tapi kalau belum ya bentuknya seperti ini dan bisa dilihat juga linknya pada kolom deskripsi di bawah. Untuk namanya Smart Plug, ini adalah colokan yang bisa kita hubungkan dengan koneksi internet, jadi bisa diakses lewat handphone untuk melakukan pengaturan dan segala macamnya. Untuk tampilan UI-nya juga simple banget ya, bisa dilihat gampang banget untuk pengoperasian, dan juga di sini kita bisa melihat bagaimana konsumsi listrik yang digunakan oleh colokan ini selama kita pasang. Untuk pemakaian, biasanya saya menggunakan ini untuk ngecas handphone sebelum tidur. Jadi sebelum tidur, biasanya kan handphone tuh kalau malam saya ada di 10-20% lah ya. Saya colokin dalam kondisi smart plug-nya mati, terus saya ada schedule, biasanya itu jam 4 pagi saya set. Jadi dia akan nyala jam 4 pagi dan mati jam 6. Jadi pas saya bangun, itu nanti handphonenya otomatis udah penuh 100% tanpa saya harus pusing lagi. Misalnya nanti kayak bangun kita kaget, oh tinggal 1%, 2% gitu loh, dan kita butuh waktu untuk ngisi. Sekarang udah nggak perlu kayak gitu, dan menurut saya ini adalah satu pembelian yang benar-benar kepake untuk sehari-hari buat saya. Jadi kalau kamu ngerasa mungkin sering kayak gitu ya, bangun dan lupa ngecas, mungkin ini adalah produk yang layak banget untuk dipertimbangkan. Jadi ya itu dia sedikit rekomendasi untuk, saya nggak bisa bilang ini bulan November ya, karena saya nggak bisa bikin ini di tiap bulan. Jadi ya itu dia rekomendasi saya untuk kali ini, pembelian-pembeliannya. Semoga berguna untuk referensi, dan sekali lagi buat yang pengen beli atau melihat lebih detailnya, linknya ada pada kolom deskripsi di bawah. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.